Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan seminarkan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita di SDN Negeri Buanggasan. Oleh saya sendiri, Wahyu Zakiri dari SDN Buanggasan, CPG Angkatan 10. Kita langsung saja. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merujuk pada kumpulan nilai-nilai, norma, keyakinan, dan perilaku yang mendukung pertumbuhan, kolaborasi, dan pengembangan profesional. Menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Maka karakter murid tumbuh dengan baik selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya. Maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Salah satu tanggung jawab sebagai seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif dan terdidik dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama. Sehingga kita kebiasaan-kebiasaan baik dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu mengacu pada sifat positif dan perilaku yang didorong seperti 1. Menghargai orang lain, bekerja sama, menghormati perbedaan, berpikiran terbuka, mengembangkan hubungan yang sehat dan fokus pada solusi. Ciri budaya positif. Budaya positif mempunyai 5 ciri-ciri. Yang pertama, keterbukaan dan kerjasama, yaitu berkolaborasi dengan bertanggung jawab dan berbagi pengalaman atau ide. Yang kedua, pengakuan dan penghargaan, yaitu atas kontribusi atau kinerja Like dan guru share juga sebagai di media sosial motivasi. teman-teman. Yang ketiga Dan satu adalah lagi, berfokus pada isi siswa komentar, dan usulan, menjaga atau saran melindungi juga dan ya. menyelamatkan pada Terima siswa. kasih. Yang keempat, dukungan dan pengembangan. Yang kelima, lingkungan aman dan positif. Selanjutnya, apa itu manfaat budaya positif? Budaya positif mempunyai 5 manfaat bagi guru, sekolah, dan siswa. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan siswa. Budaya positif memberikan rasa aman dan nyaman, merasa dihargai, dan siswa merasa diterima. Yang kedua, meningkatkan kinerja siswa, yaitu membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, emosional yang membantu mereka berhasil dalam hidup. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan guru. Guru akan merasa terlibat, dihargai, dan termotivasi dalam pekerjaannya. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan orang tua, di mana meningkatkan dukungan dan kerjasama antara orang tua dan sekolah. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang aman dan positif, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman, positif bagi siswa dan guru guna mengurangi kecemasan dan perilaku negatif. Contoh budaya positif di sekolah. Ada 7 contoh budaya positif di sekolah, seperti nomor 1, membuat kode etik, yaitu mencakup norma-norma yang dipromosikan untuk saling menghormati, kerjasama, dan tanggung jawab. Yang kedua, program mentoring. Yang ketiga, kegiatan kebersamaan. Yang keempat, perayaan budaya. Perayaan budaya di sini digunakan untuk mempromosikan keragaman dan toleransi di sekolah. Yang kelima, program penghargaan yang mencakup sertifikat, hadiah, dan pengakuan atas kinerja guru atau siswa. Yang keenam, pengembangan diri dengan dapat membangun keterampilan, pengetahuan, sikap positif, mencakup strategi belajar dan manajemen waktu. Yang terakhir adalah pembinaan konseling, yaitu membantu siswa mengatasi masalah baik pribadi, sosial, maupun akademik. Nah, tantangan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah 1. Perbedaan budaya dan latar belakang siswa. Yang kedua, tantangan kebijakan dan keuangan. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari orang tua.
dan rendahnya tingkat partisipasi dari siswa. Yang terakhir adalah keterbatasan waktu. Nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan adalah kualitas moral dan karakter yang baik. Hubungan antara budaya positif dan nilai-nilai kebajikan adalah bahwa nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan dijalankan oleh seluruh komunitas sekolah dapat membentuk budaya positif yang mendukung pembelajaran, kerjasama, dan perkembangan individu. Semakin kuat nilai-nilai kebijakan yang diterapkan, akan semakin positif pula budaya sekolah yang akan tercipta. Kemudian, nilai-nilai kebajikan itu ada 5 langkahnya. Langkah yang pertama adalah mandiri, yaitu guru harus memiliki kemandirian dan dalam mengambil inisiatif dan bertindak. Nomor 2, reflektif, yaitu guru harus selalu merenung dan mengevaluasi praktik mengajar mereka, serta berusaha untuk terus belajar dan berkembang. 3, kolaboratif, guru bekerja sama dengan rekan sejawat dan komunitas untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Yang keempat, inovatif, yaitu guru mencari cara baru untuk mengajar dan memotivasi murid serta berinovasi dalam pembelajaran. Dan yang kelima, guru selalu setiap murid mencapai potensinya masing-masing. Nah, sekarang kita akan masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu siswa untuk belajar dari kesalahan mereka, mengembangkan disiplin positif, dan membangun koneksi yang kuat antara guru, orang tua, dan anak. Langkah dari segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi digunakan untuk menyelesaikan kasus anak-anak di SDN Negeri 2 Dragan. Contoh kasus yang diselesaikan dengan segitiga restitusi adalah contoh, pada suatu hari, Ibu Dina tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 6 karena harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Bu Dina memberikan tugas kepada siswa kelas 6 agar kelas tidak kosong. Namun, Mira tidak mengerjakan tugas tersebut dan malah tiduran di meja. Saat pengumpulan tugas, Mira tidak mengumpulkan. Nah, berdasarkan buku presensi hari itu, Mira masuk sekolah, tetapi tidak ada tugas dari Mira. Bu Dina memanggil Mira untuk klarifikasi. Mira mengaku tidak mengerjakan tugas karena merasa tidak enak badan. Nah, penyelesaian untuk menggunakan segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Langkah pertama yaitu memastikan Mira merasa diperhatikan dan didengarkan. Contoh, Mira, kenapa kamu tidak mengerjakan? Saya tidak enak badan, Bu. Nah, itu adalah contoh dari menstabilkan identitas. Yang kedua, langkah kedua, validasi tindakan, yaitu mengajukan pertanyaan mengenai tugas yang tidak dikerjakan dan mengkonfirmasi kehadiran Mira di sekolah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu bertanya mengenai perasaan Mira saat tidak mengerjakan tugas dan mengapa dia memilih untuk tidak mengumpulkan. Terima kasih atas waktunya telah berkenan hadir dalam seminar saya. Kurang lebihnya saya mengucapkan maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Yang tidak masuk siapa ini? Dani kenapa? Dani sakit. Dan hari ini Bu Guru sama kalian kelas
yang namanya keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu seperti halnya yang namanya kesepakatan kelas. Suatu hal yang harus disepakati satu kelas, di mana kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu tulis itu. Contoh, apa yang tidak boleh dilakukan di kelas? Satu, contoh ya, makan di dalam kelas. Nah, berarti kalau kamu menulis tidak boleh makan di dalam kelas, harus disepakati oleh teman satu kelas, dan itu memang tidak boleh dilakukan. Secara sadar dan bertanggung jawab kamu, wah, aku kemarin sudah bikin kesepakatan kelas untuk tidak makan di sekolah, tidak makan di kelas, maka dari itu aku juga harus mengikuti peraturan itu. Udah paham? Kalau sudah, guru minta tolong untuk keluarkan alat tulisnya. Oke? Kalau udah. Dua kertas ya berarti ya. Sudah? Kalau sudah silakan ditempel di sini. Masuk ke depan silakan ditempel. Yang rapi yang masih. Iya, beneran. Maksudnya pakai ini tuh. Bisa lah.
Ya sudah, kalau sudah dikumpulkan anak-anak yang masalahkan. Woi. Oh, itu mana kak? Nah, sudah, kalau sudah, buku dibacakan ya. No mencontek saat ujian. Tidak boleh membuli. No bullying. Bersama ya. Bulinya jadiin satu. Bullyingnya jadiin satu. Tidak aja pokoknya. Terus tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh membuli. Bully lagi. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh membuli lagi. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Tak jadi satu tak kelompok, oke? Tidak boleh membuli. Tapi membuli ya. Terus tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Berarti masuk bullying ya. Terus no bullying, saling toleransi, menjaga kebersihan kelas, ini komplit dulu. Kreatif, saling menghormati. Oke, tidak mencontek saat ujian. Oke. Dan ulangi, tidak boleh membuli, menghina nama orang tua, menghina keluarga, menghina fisik, tidak boleh. Weh gendut, kamu pendek, tidak boleh. Ya. Menghina nama orang tua itu juga tidak boleh. Gimana? Sepakat? Sepakat ya, jadi ya. Terus tidak boleh makan di dalam kelas. Bagaimana? Sepakat? Terus tidak membuli, saling toleransi, menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Kalau sepakat benar-benar harus dilakukan loh ya. Terus harus kreatif, saling menghormati. Sepakat? Sepakat lain? Tidak. Kenapa? Ya harus kreatif, mau nggak mau tetap harus kreatif. Kreatif itu tidak hanya ketika kamu mewarnai. Kreatif itu bisa jadi ketika kamu menyelesaikan soal pakai cara yang A, B, C, D, E, F. Banyak cara untuk menyelesaikan soal, banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Bisa. Terus no mencontek saat ujian. Bagaimana? Sepakat? Tidak ada mencontek? Nah. Berarti keyakinan di kelas 6 ini selesai ya. Kita harus bertanggung jawab atas yang kita tulis. Paham? Nah, agar lebih yakin dan lebih mantap, Bu Guru minta tolong untuk deklarasi keyakinan kelas. Mas Eko tolong. Untuk membuat deklarasi keyakinan kelas. Oh, buku ini. Ayo, semangatannya tadi apa lo? Sih? Deklarasi keyakinan kelas, Bu Guru minta tolong karena kita sudah berjanji tadi untuk bersepakat dalam satu kelas ini bertanggung jawab atas apa yang kita jadi keyakinan kelas. Bu Guru minta tolong untuk kalian satu persatu tanda tangan ke depan. Ya. Dikasih nama dulu. Tanda tangan. Saya Kamu dikasih nama. Sampai sini boleh? Makasih. Tanda tangan.